Sudah kesenggara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Alhamdulillah rabbil alamin. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang masih diberikan kepada kita sampai pada saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai dan yang kita muliakan, Nabi pemimpin umat sekaligus pembawa keselamatan bagi umat manusia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan tadabbur ayat kita pada malam hari ini. Di Al-Quran surah Al-An'am, masih Al-An'am, ayat yang ke-109. Kita baca dulu. Baca. Ya. Bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mukjizat, pastilah mereka beriman kepadanya. Katakanlah, sesungguhnya mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. Katakan yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang, mereka tidak akan beriman. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Wa aqsamu, dan mereka berqasam, mereka bersumpah. Billahi, dengan nama Allah. Jahda aymanihim. Jahda ini artinya masdariyah. Masdariyah sini artinya maf'ul mutlak, ya. Dalam bahasa nahwunya maf'ul mutlak. Dan kata jahda berarti masyaqqah kalau dibaca dengan ja. Kalau dibaca dengan ju artinya at-taqah.
Jahda, bisa juhda. Jahda aimanihim artinya adalah sumpah yang berat, sumpah yang sungguh-sungguh. Jadi mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang bersungguh-sungguh untuk meyakinkan orang. Ya. Apa sumpah mereka? La in ja'athum ayatun. Sungguh bila datang kepada mereka satu ayat. Ayat di sini berarti mukjizat, tanda kerasulan. Karena kata ayat ini banyak artinya. Ya. Dalam Al-Quran kata ayat itu bisa berarti hujjah, bisa berarti burhan, ya. Bisa berarti dalil, bisa berarti alamah, tanda, bisa juga berarti mukjizat. Ya. Semuanya adalah bukti. Ya. Bisa berarti juga bukti. La in ja'athum ayatun, sungguh bila datang kepada mereka satu ayat, satu bukti, atau satu mukjizat, la yu'minunna biha, maka mereka berjanji akan beriman dengan bukti tersebut, dengan mukjizat tersebut. Qul, katakanlah hai Muhammad, innamal ayatu indallah. Innama, sesungguhnya ayat-ayat itu hanya. Innama ini namanya adatul hasr. Adatul hasr itu untuk menyebutkan sesuatu yang terbatas. Ya, ada batasannya. Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya. Ya, jadi tidak ada yang tempat lain. Hanya ada di sisi Allah. Jadi tidak ada di sisi makhluk. Atau mukjizat itu tidak ada yang berasal dari makhluk. Semuanya berasal dari Allah. Wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Wa ma yush'irukum bimakna wa ma yudrikum. Apa yang memberitahu kalian? Apabila ayat itu datang, la yu'minun, mereka tidak beriman. Mereka tidak juga beriman. Ya. Ini pertanyaan. Nah, ayat ini jamaskan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada sebab turunnya, ada sebab nuzulnya. Ya. Sebab nuzulnya disebutkan oleh para ulama. Ya. Di sini disebutkan berasal dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Ya. Akhraja Ibnu Jarir, dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, an Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, qala, dia berkata, kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah atau mendakwahi orang-orang Quraisy. Ya, jadi ini ayat berkenaan dengan Quraisy, ayat Makkiyah, ya. Ayat yang turun di kota Mekkah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi orang Quraisy. Maka mereka berkata, Quraisyan faqalu, maka mereka berkata, ya Muhammad, tukhbiruna anna Musa kana ma'ahu asa yadribu biha al-hajar, wa anna Isa kana yuhyi al-mauta, wa anna Thamuda lahum naqatun, fa'tina minal ayati hatta nusaddiqaka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayya syai'in tuhibbuna an atikum bihi? Qalu taj'alu lana as-safa dhahaban. Qala fa in fa'altu
tusaddiqunani? Qalu na'am. Wallahi la in fa'alta lanattabi'annaka ajma'un. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u faja'ahu Jibril faqala lahu in syi'ta asbaha dhahaban fa in lam yusaddiqu 'inda dhalika lanu'adzibannahum wa in syi'ta fatrukhum hatta yatuba ta'ibuhum. Faqala sallallahu alaihi wasallam bal yatubu ta'ibuhum. Fa anzalallahu wa aqsamu billahi jahda aymanihim ila qawlihi yajhalun. Ila qawlihi yajhalun. Jadi sampai ayat yang ke-111. Nanti satu sebab nuzul ini akan menjadi penyebab turunnya ayat 109 sampai ayat yang ke-111. Ya. Artinya bahwasanya Rasulullah SAW mengajak atau mendakwahi ya, atau berceramah kepada orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Maka mereka berkata, wahai Muhammad, kamu kabarkan kepada kami bahwasanya Musa memiliki tongkat yang dia gunakan untuk memecahkan batu. Yadribu bihal hajar. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ayat kepada mereka tentang mukjizat Nabi Musa. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memecahkan sebuah batu. Ketika Nabi Musa membawa kaumnya lari dari kejaran Fir'aun itu. Ya. Fadrib bi'asakal hajar. Ya. Fanfajarat minhu thnata asyrata aina. Maka dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya itu terpancarlah infajarat minhu thnata asyrata aina. Terpancar dari batu itu 12 mata air. Nah itu kata orang Quraisy, kamu beritahu kepada kami bahwa Musa punya tongkat yang dengannya Nabi Musa memukul batu. Dan bahwasanya Isa bisa menghidupkan orang mati. Ini Nabi Muhammad yang menceritakan kepada orang Quraisy bahwa Nabi Isa mukjizatnya adalah diizinkan oleh Allah menghidupkan orang mati. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Wa anna Thamud, dan kamu beritahukan juga kepada kami bahwasanya kaum Thamud, ya, kaumnya Nabi Saleh, ya, lahum naqah. Mereka mendapatkan bukti kenabian Nabi Saleh itu berupa seekor unta. Ya. Maka kata mereka, fa'tina minal ayat hatta nusaddiqaka. Kalau begitu, kamu datangkan kepada kami atau tunjukkan kepada kami satu saja bukti mukjizat bahwa kamu itu nabi, kata mereka. Fanus hatta nusaddiqaka, supaya kami membenarkan kamu, supaya kami beriman. Jadi mereka minta bukti tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, yang di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu semua disebutkan mukjizat para nabi, sejak Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Saleh, Nabi Hud, dan seterusnya disebutkan dalam Al-Quran masing-masing mukjizat mereka, ya, sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, ini kalau kita beriman atau berpikir dengan keimanan, dengan hati yang
lurus, ya, maka baru menyaksikan atau baru mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, belum menyaksikan buktinya, itu sudah beriman orang. Kenapa? Karena bagaimana Nabi Muhammad itu tahu kisah para nabi sebelum beliau yang sudah meninggal semua, wafat semua. Padahal beliau tidak pernah membaca. Ya, beliau kan ummi. Tidak pernah membaca, tidak pernah belajar. Dan tidak pernah belajar juga kepada orang Yahudi, tidak pernah belajar kepada orang Nasrani. Ya. Jadi dari mana beliau tahu itu kisah-kisah para nabi terdahulu? Ya. Padahal dari kecil beliau itu cuma di Mekah. Ya. Kemudian berapa tahun beliau sudah pergi ke Bani Sa'ad. Ya. Di rumah ibu susu beliau, Halimah As-Sa'diyah. Bani Sa'ad itu adalah sebuah tempat yang disebut dengan Badui, pedalaman. Dan orang pedalaman zaman dahulu tidak ada yang terpelajar. Sedangkan sekarang saja orang-orang pedalaman masih banyak yang tidak belajar, apalagi zaman dulu. Jadi dari mana beliau dapat tuh kisah itu tentang nabi-nabi? Sejak Nabi Adam beliau tahu kisahnya. Padahal beliau tidak pernah membaca, tidak pernah belajar, tidak pernah, pokoknya tidak pernah semua. Ya, kalau kita orang beriman, langsung beriman. Ya, makanya Abu Bakar As-Siddiq disebut As-Siddiq karena dia langsung beriman. Ya, apa yang diucapkan oleh Nabi dia iman. Dia tidak butuh bukti mukjizat nyata dan lain sebagainya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang berakal. Jadi dia logikanya dari mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu ini kisah-kisah tentang Nabi Musa pukulkan tongkatnya di batu kemudian terpancar air 12 mata air. Nabi Musa pukulkan tongkatnya di laut kemudian tiba-tiba laut terbelah. Padahal beliau tidak pernah belajar sama siapa-siapa. Ya, tapi namanya orang Quraisy, ya, kafir Quraisy. Ya. Ada saja caranya mereka untuk membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada intinya mereka tidak mau beriman. Ya. Maka mereka mencari alasan. Mencari alasan untuk membenarkan bahwa mereka tidak beriman itu. Ya. Maka kata mereka, kalau begitu sekarang kami ingin kamu datangkan bukti, datangkan mukjizat bahwa kamu adalah nabi, kata mereka. Ya, maka Rasulullah jawab, fa in fa'altu tusaddiqunani. Ya. Kalau saya bisa membuktikan, apakah kalian akan beriman kepada saya? Mereka mengatakan qalu na'am wallahi. Ya. Nah, itu orang Quraisy itu suka sekali bersumpah atas nama Allah. Kenapa mereka bersumpah atas nama Allah? Ya, disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Ya, kenapa mereka bersumpah atas nama Allah? Wa min ahli lughah wa qad kanu ya'taqiduna anna Allah huwal ilahul a'zam. Dan mereka orang-orang Quraisy itu ya'taqidun, mereka berkeyakinan bahwa anna Allah huwal ilahul a'zam. Bahwa Allah itu dialah Tuhan yang Maha Agung. Nah, ini uniknya orang Quraisy, ya, kafir Quraisy. Mereka ada keyakinan bahwa maka mereka itu menyebut nama Tuhan mereka juga dengan nama Allah. Ya. Wallahi. Tapi mereka mensyirikkannya dengan yang lain. Maka ada Wallata, Wal Uzza, Wal Hubal dan lain sebagainya. Ya. Jadi mereka pada dasarnya meyakini bahwa kata Imam Asy-Syaukani, annallaha huwal ilahul a'zam, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Agung. Ya. Nah, di sini mereka sebutkan wallahi la in fa'alta lanattabi'annaka ajma'un. Demi Allah, ini dalam bahasa Arab disebut dengan insya. Sumpah. Nah, sumpah dengan berapa taukid di sini. Pertama,
mereka mengucapkan kata-kata itu dengan beberapa penekanan, beberapa taukid. Pertama, sumpah atas nama Allah. Kemudian mereka mengucapkan lain, lam takkid. Ya. Kemudian in. Ini juga in takkid. Artinya mereka sungguh-sungguh, makanya disebutkan dalam ayat jahda aimanihi. Mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh, meyakinkan sekali. Ya. Karena mereka menggunakan tiga huruf taukid. Wallah, la, in. Lain, wallahi, lain. Demi Allah, dan sesungguhnya apabila fa'alta, kalau kamu bisa lakukan, lanat tabi'anna. Ditambah lagi taukidnya bersambung dengan fi'il mudhari. Lanat tabi'anna. Ini nun taukid juga namanya. Ya, nun taukid bersambung dengan fi'il mudhari. Jadi 4. Mereka menggunakan 4 huruf taukid di sini dalam kisah ini. Ya. 4 huruf taukid itu menunjukkan tentang kesungguhan yang luar biasa. Ya, kesungguhan yang luar biasa secara lisan. Ya, secara lisan. Lanat tabi'annaka ajma'un. Kenapa? Gigit-gigit kuku. Lanat tabi'annaka ajma'un. Kami pasti mengikuti kamu. Semua kami ini ikut. Nah, ini kata mereka. Mereka berjanji kepada Nabi SAW, kalau kamu datangkan bukti, ya, bahwa kamu memang betul-betul Rasul, kami akan ikut semua ini. Dan pasti. Mereka bersumpah atas nama Allah, menggunakan 4 buah kata taukid dalam ucapan mereka. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat sebelumnya Rasulullah bertanya, "Ayya syai'in tuhibbuna an atikum bi?" Ya. Bukti apa yang kalian butuhkan untuk saya tunjukkan kepada kalian? Ya. Rasulullah tanya, bukti apa yang kalian butuhkan? Bukti apa yang kalian suka? Ya. Mereka mengatakan, "Taj'alus safa dzahaban." Jadikan gunung Safa sebagai emas. Safa itu bukit. Bukit Safa. Tempat orang melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Dan itu bukit besar. Ya, bukit besar. Zaman dahulu kala besar. Walaupun sekarang yang dilihat cuma puncaknya saja. Karena sudah ditutup. Ya, kalau dulu bisa orang naik ke atas. Ya, sekarang sudah tidak boleh. Dan letaknya dari Ka'bah itu agak, kalau kita dari Ka'bah ke Safa itu manjat, naik begitu. Karena dia bukit. Jadi orang Quraisy bilang, kalau kamu betul-betul Rasul, kami minta bukti, kamu bisa jadikan bukit Safa itu sebagai emas semua. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, fa'in fa'altu tusaddiqunani, kalau saya bisa kalian akan beriman. Mereka bilang beriman, ya, demi Allah, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan datanglah Jibril. Jibril berkata, "In syi'ta asbaha dhahaban fa in lam yusaddiqu 'inda dzalik lanu'adzibannahu." Kalau kamu ingin, hai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala merubah itu gunung Safa jadi emas, tetapi ada catatannya. Setelah jadi emas, kemudian mereka tidak beriman, maka habis, tamat riwayat mereka, binasa sudah. Itu sudah akhir. Ya. Sudah akhir dari kehidupan mereka. Karena begitu juga yang dilakukan Allah kepada umat-umat Nabi terdahulu. Ya. Ketika umat-umat Nabi terdahulu meminta mukjizat, Nabi-Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah mewujudkan apa yang mereka inginkan,
kemudian mereka tidak beriman, ya, itu sudah selesai. Tidak ada lagi alasan untuk tidak diazab. Tidak ada alasan untuk tidak diazab. Maka Jibril bilang sama Nabi Muhammad SAW, kalau kamu mau, Allah bisa jadikan ini bukit sebagai emas, tapi kalau sudah berubah jadi emas, kemudian mereka tetap tidak beriman, maka sudah, mereka habis sudah. Ya. Tidak ada lagi kaum hai Muhammad, tidak ada lagi. Atau kata Jibril, ya, atau wa in syi'ta fatrukhum hatta yatuba ta'ibuhum. Atau kamu biarkan mereka seperti ini, kamu tetap dakwahi saja mereka. Ya. Sampai ada di antara mereka yang bertaubat dengan kerelaan hati, dengan sukarela. Ya. Tidak harus meminta bukti yang macam-macam. Ya. Tapi dengan kesadaran sendiri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Jibril bilang, mana yang kamu pilih? Kamu mau kami habiskan ini kaummu sekarang, kalau mereka tidak beriman, sudah selesai? Atau kamu bersabar, mendakwahi mereka, dan sampai mereka mengerti, paham, sadar, kemudian sukarela masuk ke dalam agama Islam. Ya. Maka Rasulullah memilih pilihan yang kedua. Beliau mengatakan, bal yatubu ta'ibuhum. Ya. Rasulullah berpikir, kalau sudah dibinasakan semuanya, ya, berarti sudah selesai. Tidak ada lagi tidak ada lagi dakwah. Ya. Karena binasa. Kalau Allah membinasakan itu seperti Nabi Nuh, binasa semua. Tidak ada yang tersisa. Ya. Seperti umat-umat Nabi terdahulu. Umat Nabi Lut yang dibalik, mereka punya mereka punya bumi sampai teriakan mereka terdengar dari mana-mana. Habis. Tidak ada sisa. Maka Nabi SAW mengatakan, bal yatubu ta'ibuhum. Ya. Saya bersabar mendakwahi mereka. Ya. Dan saya berharap nanti mereka sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'anzalallahu hadil ayat. Maka Allah menurunkan ayat ini. Jadi ini kisah tentang dialog antara orang Quraisy dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dialognya Nabi dengan Jibril alaihissalam tentang apa yang menjadi akibat ya, dari permintaan yang mereka inginkan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi setelah itu bagaimana cara menjawab pernyataan mereka ini. Ya. Bagaimana cara menjawab pernyataan mereka? Apa jawabannya? Qul innamal ayatu indallah. Katakanlah ya Muhammad bahwa mukjizat atau bukti itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dari kehendak seorang nabi dan seorang rasul. Ya, maka mukjizat itu anugerah. Ya. Anugerah yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Dan kapan dia terwujud? Ya, kalau Allah berkehendak. Ya, kalau Allah berkehendak. Jadi mukjizat itu tidak bisa dikendalikan oleh nabi dan rasul. Ya, bukan mereka yang kendalikan mukjizat. Ya. Mukjizat itu hanya dikendalikan oleh Allah. Jadi kalau Allah berkehendak maka dia terwujud, kalau tidak ya tidak. Ya. Makanya mukjizat itu tidak begitu Nabi ingin langsung terwujud. Ya. Karena dia digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kebenaran Nabi dan Rasul yang dia utus. Ya. Makanya tidak ada pelajaran, yaitu pelajaran mukjizat. Ya. Tidak ada pelajaran tentang mukjizat. Yang dipelajari dan yang ditinggalkan oleh Nabi yang bisa diajarkan itu syariat. Syariat Allah yang ditinggalkan. Nah, itu yang bisa dipelajari. Kalau mukjizat tidak bisa dipelajari. Mukjizat yang berupa hal-hal yang luar biasa yang diperlihatkan oleh para nabi dan para rasul itu
tidak bisa kita pelajari. Tidak ada cara belajarnya. Dan tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan para rasul saja. Manusia biasa tidak diberikan mukjizat. Tapi diberikan karomah kepada para wali, kepada aulia Allah. Karomah. Jadi karomah itu beda dengan mukjizat. Kalau karomah itu kepada orang biasa. Ya. Kepada orang yang bukan nabi. Dan karomah itu bentuknya tidak selalu hal-hal yang luar biasa yang bisa diperlihatkan secara kasat mata. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karamah yang paling besar adalah istiqomah di dalam syariat. Jadi kalau ada orang istiqomah melaksanakan syariat itu sebenarnya adalah karamah yang paling besar. Ya. Karena untuk istiqomah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak semua orang bisa istiqomah. Ya. Tidak semua orang bisa istiqomah. Jadi kalau ada orang istiqomah dalam ibadahnya, ya, dari sejak baru balik sampai dia meninggal, dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pernah meninggalkan ibadah, itu karamah. Ini karamah juga. Jadi, nah itu yang diberikan kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mukjizat diberikan kepada Rasul. Maka Allah menyebutkan atau mengajarkan kepada Nabi untuk menjawab mereka, Qul innamal ayatu indallah. Katakanlah hadil ayah allati yaqtarihunaha wa ghairuha wa laysa indi min dzalika syai'. Fahuwa subhanahu in arada inzalaha anzalaha wa in arada an la yanzilaha lam yunzilha. Jadi ayat ini yang kalian inginkan itu merubah sofa jadi emas itu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diberikan ayat ini oleh Allah Azza wa Jalla, itu bukan dari kemampuan saya pribadi, ya, sebagai seorang nabi, bukan. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada orang-orang Quraisy dan kita semua bahwa yang namanya mukjizat itu bukan kemampuan manusia dari keinginan dia sendiri. Ya. Sehingga ada yang mengatakan kemampuan supranatural dan lain sebagainya. Ya. Itu mukjizat bukan begitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemahaman kalian tentang mukjizat salah. Ya. Persepsi orang Quraisy tentang mukjizat itu salah. Ya. Rasulullah benarkan. Jadi mukjizat itu bukan kemampuan supranatural secara pribadi seorang nabi dan rasul. Ya, bukan begitu yang namanya mukjizat. Nah, itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Fahuwa subhanahu in arada inzalaha anzalaha. Maka dia Allah Subhanahu wa taala apabila ingin menurunkannya maka dia turunkan. Wa in arada an la yunzilaha lam yunzilha. Jadi, tapi kalau Allah suka tidak diturunkan atau tidak ditunjukkan, maka Allah tidak tunjukkan. Jadi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kehendak saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian minta bukti-bukti yang luar biasa macam-macam, saya tidak bisa berikan kepada kalian, ya, karena ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau saya tunjukkan, kemudian kalian tidak beriman, sudah selesai, binasa. Ya, tidak ada alasan kalian untuk dimaafkan. Karena sudah Allah tunjukkan buktinya. Dan kalau sudah Allah tunjukkan buktinya, kalian tidak beriman juga, maka sudah. Ya, tidak ada alasan kalian untuk diberikan hidup di dunia ini. Harus dibinasakan ketika itu juga. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, apa yang kalian inginkan itu tidak bisa saya wujudkan kalau Allah tidak mengizinkan saya untuk mewujudkannya. Nah, itulah mukjizat. Ini mukjizat para nabi dan para rasul. Ya. Qul innamal ayatu indallah. Nah, ini juga menjadi pelajaran kepada kita orang-orang beriman bahwa mukjizat para nabi sallallahu alaihi wasallam
ya, mukjizat para nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berasal dari keinginan pribadi, ya. Tapi memang dari izin Allah Azza wa Jalla. Sama seperti Nabi Musa. Ya, makanya para nabi itu kalau para umatnya menginginkan bukti, mereka berdoa kepada Allah. Ya, jadi mereka tidak langsung tunjukkan. Tapi mereka berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah apakah diizinkan atau tidak. Ya. Maka kalau Allah izinkan maka jadi. Kalau Allah tidak izinkan maka tidak jadi. Nabi Musa memukul tongkat ketika Allah suruh. Ya. Dan Nabi Musa melemparkan tongkat jadi ular ketika Allah suruh. Alqiha ya Musa. Ya. Allah mengatakan, berwahyu kepada Nabi Musa, alqiha ya Musa. Lemparkan tongkatmu hai Musa. Ya. Begitu juga fadrib bi asaqal hajar. Wa idh qala rabbuka wa idh qulna, apa ayatnya? Fadrib bi asaqal hajar. Apa ayatnya? Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi asaqal hajar. Maka kami berfirman. Jadi Allah berfirman dulu baru Nabi Musa pukulkan. Tapi kalau Allah tidak berfirman, Nabi Musa tidak bisa merubah tongkat jadi sesuatu. Begitu juga ketika memukul lautan. Fadrib bi'asaqal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdil azim. Maka kami perintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan itu. Maka tiba-tiba lautan itu terbelah menjadi dua dan seperti dinding yang sangat tinggi, qattawdil azim. Jadi terbelah itu lautan dari dasar sampai permukaannya, jadi seperti dinding yang tebal dan besar. Ya. Nah itulah. Nah, Nabi Isa juga demikian. Nah, maka Nabi Muhammad juga mengatakan yang demikian kepada kaum Quraisy. Ya. Kalau kalian ingin saya rubah, ini semua atas perintah Allah. Jadi saya ini cuma bisa berdoa saja. Allah mau izinkan, mau buktikan, maka Allah yang punya hak, bukan saya. Ya. Kemudian, wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Ya. Wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Qala Mujahid wa Ibnu Zaid al-mukhatab bi hadza al-musyrikun. Ay wa ma yudrikum. Tsumma hakama alaihim annaha idza ja'at la yu'minun. Ya. Apa yang mukhatabnya adalah yang disebutkan oleh Imam Mujahid, mukhatabnya atau orang yang menjadi sasaran daripada ayat ini adalah musyrikun, orang-orang musyrik. Wa ma yush'irukum wa ma yudrikum. Ya. Annaha idza ja'at la yu'minun. Ya. Bahwa apabila didatangkan bukti itu kalian tidak beriman. Ya. Apa yang nanti menjadi jaminan kalau kalian beriman atau tidak? Ketika ayat itu turun atau ketika bukti itu ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaminan kalian apa mau beriman atau tidak beriman? Ya, paham ya? Jadi Allah tanya sama mereka. Kalau menurut pemahaman ini bahwa yang ditanya itu orang musyrik. Ya. Jadi Allah bilang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya sama mereka. Kalau saya datangkan itu mukjizat, apa yang menjadi jaminan kalian beriman atau tidak? Ya. Nah, ada juga mengatakan qala al-Farra wa ghairuhu al-khitabu lil mu'minin. Berkata Imam Al-Farra dan yang lainnya bahwa al-khitab lil mu'minin, bahwa pertanyaan ini diberikan kepada orang yang beriman. Kenapa diberikan kepada orang beriman? Li'annal mu'minin qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, law nazalatil ayatu la'allahum yu'minun. Kenapa? Karena ketika orang beriman mendengarkan permintaan orang musyrik kepada Nabi itu, orang beriman bilang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Mereka mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan. Ya. Siapa tahu nanti kalau mereka beriman, kalau mereka lihat, mereka beriman semua. Nah, ini kata orang beriman kepada Nabi SAW setelah mereka mengetahui dialog Nabi dan orang musyrik itu. Maka Allah bilang sama orang beriman ini, apa yang membuat kalian yakin bahwa mereka akan beriman kalau lihat itu bukti. Ya, ini ayatnya. Jadi kalau menggunakan pendapat Imam Al-Farra bahwa ayat ini bertanya kepada orang beriman. Ya. Kalau menggunakan penafsirannya Imam Abu Ibn Zaid dan Mujahid, maka ayat ini bertanya kepada orang yang musyrik. Ya. Nah, kepada orang yang beriman Allah tanya, kalian orang beriman, apakah yakin? Ya. Kalau mukjizat itu terwujud, kalian akan melihat mereka beriman atau tidak? Paham ya? Ya. Paham? Nah. Wa ma yusyrikum annaha idza ja'at la yu'minun. Bahwa apabila mukjizat datang, mereka tidak juga akan beriman atau mereka tidak beriman. Ada yang mengatakan la di sini zaidah, ya. La namanya la zaidah, ya. Artinya anna idza ja'at yu'minun. Nah, la-nya zaidah. Ya. Jadi wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Allah lanjutkan ayatnya dengan mengatakan wa nuqallibu afidatahum. Ya. Ai la yu'minun ma'tufun ala la yu'min qabla qila al-ma'na nuqallibu afidatahum wa absarahum yaumal qiyamah ala lahabin nari wa harril jamr. Kama lam yu'minu fid dunya wa nadharuhum fid dunya ay numhiluhum wa la nu'aqibuhum fa ala hadha ba'dul ayati fil akhirah. Nah, wa ba'daha fid dunya. Jadi maknanya wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan kami bolak-balikkan, kami memalingkan hati dan penglihatan mereka. Kama lam yu'minu, sebagaimana mereka tidak beriman. Ada yang mengatakan penafsirannya adalah kami bolak-balikkan afidatahum wa absarahum, penglihatan mereka dan hati mereka pada hari kiamat, ala lahabin nar wa harril jamar. Jadi kami bolak-balikkan mereka di api neraka. Ya. Sebagaimana mereka di dunia ini bolak-balik juga. Bilang beriman, tapi tidak. Itu namanya bolak-balik. Ya. Tadi bilang beriman, setelah bukti datang, tidak beriman. Balik lagi. Ya. Begitu. Nah, bolak-balik mereka di dunia, beriman, tidak beriman, beriman, tidak beriman. Ini menyebabkan mereka mendapatkan azab di neraka yang dibolak-balik juga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi mereka dibolak-balik juga. Nah, kalau kita lihat mungkin seperti kambing guling ini dibolak-balik. Ya, yang atas jadi bawah, yang pokoknya semua badannya kena dengan api. Ya. Diputar-putar begitu. Ya. Seperti mereka juga ketika di dunia perkataan mereka terputar-putar. Ya. Kadang iya, kadang tidak. Ya, dan seterusnya. Fa'ala hadza, jadi dengan makna ini, maka sebagian terjadi di dunia dan sebagian terjadi di akhirat. Nah, yaitu kondisi mereka itu terjadi di dunia, kondisi mereka yang berdusta, ya, itu terjadi di dunia, dan sebagian terjadi di akhirat, itu akibatnya. Akibat dari dusta mereka itu akan membuat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan dibolak-balik di sana. Seperti orang yang dipanggang di atas api itu. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Wa qila al-mana wa nuqallibu afidatahum wa absarahum fid dunya ay nuhawwilu bainahum wa bainal iman law ja'atuhum tilkal ayah kama halana bainahum wa bainama da'awtahum ilaihi awwala marrah inda dhuhuri al-mu'jizah. Ya. Wa qila fil kalam taqdiru wa ta'khir wa qad annaha idza ja'at la yu'minun kama lam yu'minu wa nuqallibu afidatahum wa absarahum wa nadharahum fi tughyanihim ya'mahun
ay yatahayyarun. Ini maknanya. Yang kedua, yaitu kami bolak-balikkan penglihatan dan hati mereka di dunia, ya. Sebagaimana kami membolak-balikkan keimanan kepada mereka apabila bukti-bukti itu datang. Ya. Dan kami halangi mereka dari dakwahmu, hai Muhammad, ya, sebagaimana itu terjadi inda zuhuri al-mu'jizah, ya, ketika terjadinya mukjizat. Ya. Ada juga mengatakan bahwa maknanya adalah anna idza ja'at la yu'minun kama lam yu'minu. Ya. Kama lam yu'minu wa nuqallibu afidatahum wa absarahum wa nadharum fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Apabila datang mukjizat tersebut, terbukti mukjizat itu, maka mereka tidak akan beriman. Dan ketika mereka tidak beriman, karena mereka berbalik kepada kekufurannya, nah, begitu juga kami membalikkan hati mereka dan penglihatan mereka. Dan wa nadharahum fi tughyanihim ya'mahun ay yatahayyarun. Dan kami biarkan mereka bingung, ya, menjadi orang-orang yang yatahayyarun. Ya'mahun itu artinya bingung. Ya. Mendapatkan kebingungan di dalam tughyanihim. Ya, dalam kekufuran mereka itu akan menjadi bingung mereka, tidak mendapatkan pengetahuan dan tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Waliyadzubillahi min dzalik. Ini ayat yang menjelaskan tentang secara khusus tentang orang-orang Quraisy yang tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka mencari alasan untuk membenarkan kekufuran mereka itu dengan cara meminta mukjizat, meminta bukti kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau bukti itu diberikan oleh Allah, mereka tidak beriman lagi. Karena itu disebutkan wa nuqallibu afidatahum. Berbolak-balik mereka punya hati. Di mulut bilang beriman, di hati bilang tidak. Jadi tidak konsisten. Ini karakteristik orang musyrik, tidak konsisten dengan perkataannya. Apa yang mereka ucapkan berbeda dengan apa yang ada dalam hati mereka. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu gambaran bagaimana orang-orang musyrikin menolak dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula musyrikin zaman sekarang. Musyrikin zaman sekarang juga begitu. Diberikan bukti-bukti kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beriman. Tidak akan beriman. Maka ini menunjukkan bahwa hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita seperti ayat-ayat sebelumnya, bagi kita hanya menyampaikan saja. Jadi kewajiban kita hanya menyampaikan, mendakwahkan. Orang mau beriman atau tidak, itu nanti haknya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk. Andaikan mereka tidak beriman, berarti kita sudah melaksanakan tugas kita di muka bumi, yaitu menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tetap bersemangat menyampaikan ayat Allah, walaupun tidak ada orang yang beriman, walaupun tidak ada orang yang mendengar, atau mungkin yang mendengar cuma satu orang, cuma 2 orang. Tapi kita tetap bersemangat, karena tugas kita menyampaikan, bukan memberikan petunjuk kepada orang lain. Jadi, nah ini aja yang kita bisa baca, tadabburi 2 ayat dari Quran surah Al-An'am. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.